Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 3. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari bersama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang lalu kita sudah mempelajari tentang apa itu sholat ya, pengertian sholat. Yaitu kemarin sudah dijabarkan mulai dari pengertian menurut bahasa sampai menurut istilah. Kalau menurut bahasa kemarin dapat kita ketahui bahwa sholat itu adalah doa, ya. Doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan menurut istilah adalah kumpulan ucapan dan perbuatan ya yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, pada kesempatan kali ini Topik akan menyampaikan beberapa keutamaan dari sholat 5 waktu. Keutamaan sholat 5 waktu. Apa saja sih keutamaannya? Sebenarnya banyak sekali ya keutamaan sholat 5 waktu, tetapi pada kesempatan kali ini kita akan belajar 5 saja. Supaya kita bisa termotivasi ya terus melaksanakan sholat 5 waktu, tidak telat lagi, apalagi sampai bolong-bolong. Kita langsung saja ya. Yang pertama, apa sih keutamaan dari sholat 5 waktu? Nah, ini yang biasa kalian dengar ya, sholat 5 waktu, sholat berjamaah itu berpahala 27 derajat. Lebih baik kalau sholatnya berjamaah. Bagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat berjamaah itu lebih utama 27 derajat daripada sholat sendirian. Kali ini dikhususkan untuk sholat yang berjamaah ya, keutamaan sholat tetapi dikhususkan untuk sholat yang berjamaah. Kalau sholatnya sendirian berarti pahalanya berapa? 1 ya. Yang pertama adalah sholat berjamaah, pahalanya lebih banyak ya, daripada sholat sendirian, yaitu 27 derajat. Kemudian poin yang kedua, disiapkan tempat di surga. Wah, ini keren nih. Bagi teman-teman semua yang suka sholat 5 waktu, sudah disiapkan tempat di surga. Tempatnya apa? Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, barang siapa yang pergi ke masjid pada awal dan akhir siang, maka Allah akan menyiapkan baginya tempat dan hidangan di surga setiap kali dia pergi. Ini barang siapa yang pergi ke masjid pada awal dan akhir siang, maka Allah akan menyiapkan baginya tempat dan hidangan di surga setiap kali dia pergi. Jadi ketika kita mau melaksanakan sholat, itu sebenarnya kita sudah disiapkan dulu nih sama Allah ya. Disiapkan tempat dan sekaligus hidangannya. Kalau orang berpergian mau ke villa, itu sudah disiapkan villanya sama hidangannya. Sebagaimana orang yang sholat, ya kalau dia pergi ke masjid, itu sudah disiapkan di surga, yaitu berupa tempat dan hidangannya. Luar biasa, jadi jangan sampai kita menyanyiakan sholat berjamaah. Kemudian next, yang ketiga, sholat berjamaah itu mengangkat derajat seorang hamba dan menghapus dosa. Nah, barang siapa bersuci di rumahnya, lalu dia berjalan menuju salah satu dari rumah Allah, yaitu masjid, ya, masjid dimanapun berada, untuk menunaikan kewajiban yang telah Allah wajibkan, maka salah satu langkah kakinya akan menghapuskan dosa, dan langkah kaki lainnya akan meninggikan derajatnya. Jadi riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah ini dimanapun berada ya, kita dalam perjalanan atau kita di rumah, sesibuk apapun, ketika kita dari rumah itu sudah bersuci dan kemudian berjalan menuju masjid gitu kan untuk melaksanakan sholat tentunya, maka langkah kaki kita itu akan menghapuskan dosa dan kaki yang satunya akan meninggikan derajat. Jadi diusahakan kalau sebelum pergi ke masjid dalam keadaan suci, sudah berwudu dulu ya, supaya mendapatkan keutamaannya. Kita lanjut yang nomor 4. Sholat
menjadi cahaya di dunia dan akhir. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an, kesucian itu separuh dari iman. Ya. Ucapan alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah itu memenuhi timbang. Ucapan subhanallah, maha suci Allah, dan alhamdulillah, segala pujiannya bagi Allah, keduanya memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Salatu nur. Jadi salat akan menjadi cahaya bagi kita. Jadi orang yang sholat itu memiliki keistimewaan salah satunya ini. Kemudian yang kelima, pintu surga itu adalah sholat. Kalau kemarin di pertemuan yang awal di bab yang kelima ini, bahwa kita tahu bahwa yang pertama kali dihisab adalah sholat. Nah, kali ini kita ketahui bahwa pintu surga itu adalah sholat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, kunci surga adalah sholat dan kunci sholat adalah wudhu. Jadi tidak hanya sekedar kita sholat saja teman-teman, tetapi sebelum kita sholat itu juga harus diperhatikan tata cara kita berwudhu. Dari kelas 1 kan sudah mulai belajar tuh tata cara berwudhu yang benar, tidak terburu-buru, ya harus terbasuh ya. Bagian-bagian yang diwajibkan untuk dibasuh. Nah, itu adalah keutamaan dari sholat berjamaah atau keutamaan dari sholat. Apa saja tadi? Yang pertama, sholat berjamaah itu pahalanya 27 derajat. Kemudian disiapkan tempat di surga. Kemudian sholat berjamaah mengangkat derajat seorang hamba dan menghapus dosa. Kemudian yang selanjutnya adalah sholat menjadi cahaya di dunia dan di akhirat. Yang kelima, sholat adalah sebagai pintu menuju surga. Nah, itulah teman-teman semua patut kita ketahui setelah kita mengetahui keutamaan sholat berjamaah, keutamaan sholat, maka dalam keseharian kita tidak boleh bermalas-malasan untuk melaksanakan sholat. Ketika mendengarkan adzan, kegiatan yang lain harus dihentikan dan segera untuk mengambil air wudhu dan segera melaksanakan sholat. Itu saja teman-teman semua yang bisa Pak Opik sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.